Kali ini saya akan membagikan cara membuat denah rumah ukuran 9 kali 12 di AutoCAD. Kita buka AutoCAD-nya. Yang pertama kali tentu kita membuat layer seperti biasa, yaitu ini, tetapi saya sudah membuat layer sebelumnya. Jadi apabila Anda ingin mengetahui cara membuat layer, maka bisa melihat video di channel saya yang berjudul seperti ini, cara membuat layer dan pengaturan unit serta osname untuk menggambar denah rumah. Oke, setelah itu kita Nah, pilih di sini layer garis as, pilih layer garis as. Setelah itu kita buat garis as, tekan REC pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sembarang tempat, tarik ke sembarang arah, masukkan ukuran 900, lalu tekan koma, lalu masukkan ukuran 1200, lalu tekan enter. Setelah itu ini kita klik atau seleksi di garisnya, lalu tekan X untuk memisahkan garis, lalu tekan enter. Nah, ini skala yang saya pakai adalah 1:100, makanya ukurannya tadi untuk lebarnya 900 atau sama dengan 9 meter dan panjangnya 1200 atau sama dengan 12 meter karena dalam skala 1:100. Setelah itu kita akan membuat ruangan dengan menggandakan garis melalui perintah offset. Tekan O pada keyboard lalu tekan enter. Setelah itu eh, masukkan ukuran 200 lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik, lalu tekan enter lagi, masukkan ukuran 100, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik, lalu tekan enter lagi, masukkan ukuran 300, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan. Setelah itu muncul garis seperti ini, lalu klik di sini seperti ini. Setelah itu kita klik lagi di sini, arahkan ke bawah, lalu klik di sini sekali. Setelah itu tekan enter pada keyboard, lalu tekan enter lagi, masukkan ukuran 450, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi, masukkan ukuran 300, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi, masukkan ukuran 150, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi, tekan enter, masukkan ukuran 400, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter, masukkan ukuran 100, lalu tekan enter lagi. Klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi, masukkan ukuran 350, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu tekan enter lagi, masukkan ukuran 300, lalu tekan enter. Klik di sini, ini tidak perlu karena dari sini ke sini sudah 300. Coba kita cek ukurannya. Oke, nanti ukuran ini akan kita hapus karena ini ukuran untuk membantu dalam membuat ruangan saja. Ini kita beri ukurannya dulu agar jelas dalam membentuk suatu ruangan.
Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya akan kita potong garis yang tidak terpakai, akan membentuk suatu ruangan. Tekan TR pada keyboard lalu tekan Enter 2 kali. Setelah itu tinggal diklik saja garis yang ingin dipotong. Ini kita klik, ini kita klik, ini juga. Sudah. Setelah itu ini oke, sudah seperti ini. Setelah itu ini juga kita klik atau kita hilangkan garisnya karena tidak terpakai. Tekan Enter dulu. Setelah itu kita tekan O lagi lalu Enter. Tekan angka 100 lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke atas. Seperti ini, lalu klik. Nah, itu tekan Enter. Lalu setelah itu ini tekan O lagi lalu Enter. Masukkan ukuran 200 lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan kemari, lalu klik seperti ini. Setelah itu tekan Enter. Tekan TR lalu tekan Enter 2 kali. Klik di sini. Ini kita hilangkan garisnya. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu tekan Enter. Setelah itu, ini kita pindahkan ke mari. Masukkan ukuran 100, Enter. Lalu kita potong. Terus seperti ini. Kita potong dulu.
Oke, seperti ini. Karena ini adalah ruang terbuka nantinya. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk garis bantunya bisa kita hapus. Nanti akan kita buat dimensi baru yang lebih rapi. Oke, setelah itu kita akan eh, membuat kolom kan REC, klik sembarang tempat, tarik ke sembarang arah. Oh, kita ke layar kolom dulu, baru kita buat kolom. Kita pindahkan ke mari. Setelah itu ini tinggal kita copy saja di setiap bagian yang memerlukan kolom. Oke, sudah. Lalu tekan escape. Setelah itu kita akan membuat dinding. Pilih layar dinding dan REC pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, klik diarahkan kemari dan klik di sini, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan kemari, lalu kita klik di sini. Oke, untuk pembuatan dinding arah selanjutnya sama saja caranya. Oke, kita sudah selesai dalam membuat dinding. Selanjutnya kita akan menempatkan pintu dan jendela. Nah, di sini saya sudah membuat pintu dan jendela terlebih dahulu. Jadi, apabila Anda ingin mengetahui cara membuat pintu dan jendela, bisa melihat di video yang sudah saya upload di channel saya. Bisa dicari video yang berjudul Cara Membuat Pintu dan Jendela untuk Denah Rumah. Selanjutnya akan kita tempatkan pintu terlebih dahulu. Ada pintu ini, kita copy, kita taruh di bagian depan, yaitu di sini. Setelah itu tekan escape, lalu ada pintu ini kita copy, kita taruh di sini.
Setelah itu kan skip dulu. Ini sepertinya ada eh, yang harus kita perbaiki. Di dulu garis ini. Oke, letaknya seharusnya seperti ini. Ini kita kembali ke garis as terlebih dahulu. Potong karena tidak pakai garisnya. Close dulu, ini tidak dipakai. Oke, ini kita pindahkan ke mari. Oke, lalu ini kita potong. Dan yang ini kita hapus. Oke, setelah itu baru kita sambung dengan perintah rectangle lagi dari ini ke sini seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Coba kita cek ukurannya apakah 400 dari sini ke sini. Oke, sudah pas. Sesudah itu baru kita tempatkan lagi pintu yang seperti ini. Kita copy dari sini. Kita taruh di sini. Oke, ini pintunya mungkin terlalu besar. Kita kecilkan sedikit ukurannya. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita tempatkan lagi pintu di sini. Kita copy, taruh di sini. Lalu ini juga kita copy, kita taruh di sini. Lalu ini kita kecilkan sedikit pintunya juga.
Oke, kurang lebih seperti ini. Atau ini supaya sejajar, kita mirror saja dari yang satu lagi. Oke, sudah seperti ini. Sesudah itu kita taruh lagi pintu yang seperti ini di sini. Oke, ini juga perlu kita perkecil pintunya. Oke, setelah itu kita taruh lagi pintu di sini. Jadi sepertinya ini semua bagian sudah kita taruh pintu. Selanjutnya kita akan menaruh jendela. Nah, kita ke layar garis as dulu. Ini kita buat ulang garisnya untuk acuan penempatan jendela agar bisa pas ditempatkan di tengah. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita copy jendela yang ini, kita tempatkan di sini di bagian midpoint atau titik tengahnya agar jendela pas di tengah. Penempatannya seperti ini. Lalu kita copy jendela yang ini, kita taruh jendela di sini, lalu di sini. Setelah itu kita taruh jendela yang ini, kita copy, kita taruh atau tempatkan di sini. Lalu ada jendela yang ini kita copy, taruh dan tempatkan di ruang depan.
di sini dan di sini. Oke, nah, saya rasa ini untuk jendela sudah kita taruh di semua ruang. Setelah itu, kita akan memotong bagian dinding yang menutupi pintu. Tekan TR, lalu tekan Enter 2 kali. Klik di sini, 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 di sini, dan di sini. Oke, ini sepertinya ada salah dalam penempatan pintu. Kita hapus ini, kita tempatkan ulang pintu yang ini. Kita taruh di sini. Oke, baru ini kita potong garisnya seperti ini. Lalu tekan escape. Setelah itu kita potong juga yang di teras ini, dinding bagian dalam teras ini. Setelah itu ada ruang terbuka, yaitu di sini. Kita potong dindingnya agar bisa terhubung antar ruang lainnya. Ini juga yang di sini. Oke. Setelah itu ini kita coba ukur ukurannya. Ini 200. Kita coba buka ini. Pindahkan sejauh 50. Ini juga untuk garis bantunya kita buat. Lalu kita pindahkan sejauh 50. Oke, kira-kira di sini. Setelah itu ini kita potong sini. Kita cek ukurannya apakah 100. Oke, sudah pas. Ini kita hapus. Kita ganti di dinding, lalu kita sambung seperti ini. Oke. Setelah itu kita lihat ini ruangannya sudah terbuka dan terhubung. Oke, setelah itu ini bisa kita hapus karena tidak diperlukan lagi. Lalu kita buat garis bantu untuk penempatan dimensi. Pilih layar garis bantu, tekan perintah L, klik di sini, arahkan ke atas masukkan angka 50, tekan enter 2 kali, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping masukkan angka 50, tekan enter 2 kali. Oke, setelah itu tekan lagi enter, klik di sini, arahkan ke atas masukkan angka 50, tekan enter 2 kali, lalu tekan enter lagi, klik di sini,
arahkan ke samping, masukkan angka 50, tekan enter 2 kali seperti ini. Begitu juga di sudut lainnya kita buat hal yang sama. Nah, sejajar dengan ini garisnya. Klik di sini. Setelah itu, ini juga kita pindahkan. Kita buat ini garis bantu dulu. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu ini kita copy. Dan escape. Ini juga kita copy. Kita tempatkan di setiap bagian kolom. Ya, kita copy. Kita tempatkan di kolom bagian samping kiri ini. Oke, kurang lebih sudah seperti ini. Setelah itu kita akan membuat dimensi. Di sini saya sudah membuat dimensi terlebih dahulu. Apabila Anda ingin mengetahui cara membuat dimensi, bisa melihat video di channel saya yang berjudul Cara Mengatur Dimensi dan Tekstil untuk Menggambar Denah Rumah. Oke, kita ke layar dimensi. Pilih layar dimensi, tekan perintah keydim pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, seleksi garis ini, lalu klik tekan enter. Tarik garis ke atas kurang lebih sepanjang ini. Oke, setelah itu bisa dilihat sudah muncul ukurannya seperti ini. Setelah itu tekan enter lagi. Nah, kita seleksi garis yang ini, tekan enter, tarik garisnya kurang lebih sepanjang ini. Oke, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Setelah itu tekan enter lagi, seleksi garis yang di samping ini, tekan enter, tarik ke samping. Oke, kurang lebih sepanjang ini. Nah, hasilnya seperti ini.
Setelah itu tekan enter lagi, seleksi garis yang di samping ini. Tekan enter, tarik garis ke samping kiri, kurang lebih sepanjang ini. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita akan memberi dimensi secara keseluruhan. Tekan DIM pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian atas ini. Klik di sini, lalu tarik ke samping. Lalu klik di sini. Setelah itu, klik lagi di sini, arahkan ke samping kanan. Klik di sini, tarik ke atas. Oke, kurang lebih sepanjang ini. Lalu klik seperti ini, lalu tekan escape. Sesudah itu, kita akan memberi teks. Ini pilih layar teks, tekan T pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, lalu ketik pada keyboard teks seperti ini, lalu tekan seleksi teksnya, pilih yang bagian tengah seperti ini, lalu klik di luar kotaknya. Ini apabila kurang di tengah bisa digeser dengan perintah move seperti ini. Lalu ini tinggal kita copy di setiap ruang, tekan CO, enter, tinggal ditempatkan, misal di sini, sini, di sini. Oke, sudah selesai. Setelah itu, tekan perintah ED untuk mengedit teks, lalu tekan enter. Klik di teks yang ingin diedit, misal di sini, ini kita edit menjadi teras. Lalu klik di luar kotaknya. Oke, sudah. Untuk yang lainnya tinggal caranya sama, tinggal diklik seperti ini. Lalu edit tulisannya ini kamar 1. Klik di luar kotaknya. Setelah itu sama juga caranya, tinggal diklik dan diganti tulisannya sesuai keperluan. Oke, ini apabila ada teks yang kurang ke tengah, kita geser dengan perintah move seperti ini. Oke, setelah itu kita akan memberi arsiran. Kita nonaktifkan dulu layer, garis as, garis bantu, dan dimensi. Selanjutnya pilih layar kolom. Pilih layar kolom, kita akan memberi arsiran pada kolom. Ketik perintah H, lalu enter. Muncul kotak tab head creation. Lalu pilih jenis arsiran solid. Klik solid. Kalau tidak muncul bisa diklik di sini dan dicari jenis arsiran solid dan klik solid. Kalau sudah jumpa, ini tinggal diklik di tiap kolomnya seperti ini hingga selesai.
Oke, sudah selesai. Kita beri arsiran pada kolom lalu tekan enter. Setelah itu kita akan memberi arsiran pada dinding. Pilih layar dinding. Lalu tekan H, enter. Tekan H lagi, tekan H perintah H atau H pada keyboard lalu tekan enter. Muncul kotak tab Hedge Gradient lagi, pilih jenis arsiran ANSI 32, klik ANSI 32, kalau tidak muncul bisa dicari di sini dan pilih ANSI 32. Lalu tinggal diklik di bagian dinding seperti ini. Lalu ini dipotong, lalu ini kita potong karena kelebihan arsirannya. Tapi ikut terpotong semua, tidak apa, kita buat ulang arsirannya. Oke, lalu tekan enter. Oke, sudah selesai arsiran pada dinding. Setelah itu kita akan memberi arsiran pada teras. Tekan masih di layar dinding ini, lalu tekan perintah H pada keyboard, lalu tekan enter. Pilih jenis arsiran angel. Kalau tidak muncul di sini angel, bisa diklik di sini dan pilih jenis arsiran angel. Untuk skalanya saya buat menjadi 4, lalu tekan enter. Klik di bagian teras seperti ini, lalu tekan enter. Oke, sudah jadi. Setelah itu layar dimensi dan garis as kita aktifkan lagi, sedangkan garis bantu biarkan saja. Ini untuk command lainnya kita tutup dulu agar tidak mengganggu gambar. Tekan Z pada enter untuk menzoom, lalu tekan enter, lalu tekan E, enter. Oke, ini kita zoom secara keseluruhan. Tampak keseluruhannya adalah seperti ini. Dan ini adalah denah ukuran 9 kali 12 dalam skala 1:100, lebar 9, panjang 1200. Oke, kita review singkat. Yang pertama, di bagian depan ada teras dengan ukuran 3 kali 2, lalu ada kamar tidur 1 dengan ukuran 3 kali 3, lalu ada ruang tamu dengan ukuran 3 kali 3,5, lalu ada ruang keluarga dengan ukuran 6 kali 4,5, lalu ada musola dengan ukuran 2 kali 2, lalu ada kamar tidur yang kedua dengan ukuran 3 kali 3, lalu ada kamar tidur yang ketiga dengan ukuran 3 kali 3, lalu ada dapur dengan ukuran 3 kali 5,5. Lalu ada kamar mandi atau WC dengan ukuran 2 kali 1,5. Oke, inilah hasil keseluruhan denah rumah ukuran 9 kali 12. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.